أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi sahabat di pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat, setelah mendengarkan dan mengamati surah Al-A'raf ayat 180 tadi, kita bisa menangkap apa yang tersirat di dalam ayat tersebut. Ayat tersebut sahabat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah sahabat, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Sobat, biasanya nih kita kalau meminta sesuatu kepada teman kita selalunya dengan kalimat yang baik, kalimat yang santun, diawali dengan memuji. Setelah itu sobat, biasanya teman yang dimintai ini akan senang dan memberikan sesuatu yang kita minta. Begitu juga sahabat dengan Allah. Kita diperintahkan untuk memuji dahulu sebagaimana di awal surah Al-Fatihah berisi puji-pujian terhadap Allah, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada video kali ini sahabat, kita akan mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna dan memahami 7 dari 99 makna Asmaul Husna. Sebagai seorang muslim sejati, kita wajib mengimani Asmaul Husna ini. Bahkan ketika kita berdoa, sangat dianjurkan sekali untuk selalu menyebut Asmaul Husna sebagai pujian seorang hamba kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, mungkin ada yang belum tahu apa itu arti Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sobat terdiri dari dua kata, yaitu Asma yang artinya nama-nama dan Al-Husna yang artinya baik, bagus atau indah. Dalam Asmaul Husna itu sendiri terkandung sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Oleh karena itu sobat, Allah sangat menyukai bahkan menganjurkan hambanya untuk berdoa dengan menyebut asmanya itu. Kenapa demikian sahabat? Ya, dengan menyebut Asmaul Husna berarti kita sudah memuji kemahasempurnaan Allah. Begitulah kiranya etika seorang hamba ketika sedang berdoa. Bahkan sobat, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau menjaganya, maka ia akan masuk surga. Nah, dari hadis tersebut sobat, kita bisa ketahui bahwasanya jumlah Asmaul Husna itu ada 99 atau 100 kurang 1. Tapi sobat, jumlah ini bukanlah pembatas terhadap sifat-sifat kemahasempurnaan Allah loh. Tapi sebuah bilangan yang mempermudah kita untuk menghafalkannya. Hadis tersebut juga sobat menjamin bagi kita yang mampu untuk menghafalkan dan mengamalkannya, maka akan dijanjikan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sobat, jangan buru-buru dulu. Agar bisa menjaga dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu harus dimulai dari sebuah penghayatan
secara mendalam terhadap makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Baik, kita akan bersama-sama mengetahui dan menghayati makna dari 7 Asmaul Husna, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama sahabat adalah Al-Karim atau Maha Mulia. Sobat, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha mulia. Kemuliaan Allah terdapat pada sifat-sifatnya yang maha sempurna. Seperti halnya Allah maha pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah maha penyayang yang rasa sayangnya tidak akan pernah terbilang. Allah maha pemberi rezeki yang tak pernah mengenal pamrih, dan masih banyak lainnya. Sobat, Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hambanya yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Asalkan hamba itu mau bertobat kepada Allah, Allah adalah yang maha pengampun. Allah akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Yang kedua sahabat adalah Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min secara bahasa sahabat berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min. Allah maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian sahabat, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini sobat penuh dengan berbagai macam permasalahan, tantangan, dan cobaan. Nah, jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman di dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Sobat Rizal, ketika kita akan berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena Allah lah yang maha memberikan keamanan. Dalam nama Al-Mu'min sahabat terdapat kekuatan yang dahsyat dan sangat luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan Allah. Ada jaminan dan ada bala bantuan. Kemudian yang ketiga sahabat adalah Al-Wakil. Asma Al-Wakil ini sahabat mengandung arti bahwasanya Allah maha mewakili dan maha pemelihara. Artinya Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan oleh hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Nah sahabat, yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya adalah Allah maha kukuh. Nah, Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah juga maha kukuh dalam kekuatannya. Oleh karena itu sahabat, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dan kekuatan yang tidak ada taranya. Allah dapat memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki, tanpa ada sesuatu atau seorang pun yang dapat menghalanginya. Sobat, seseorang yang meyakini kekukuhan dan kekuatan Allah akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya, dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Kemudian yang kelima sahabat adalah Al-Jami atau Allah maha mengumpulkan. Artinya sobat, Allah memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan, menghimpun sesuatu yang tersebar atau terserak. Nah, Allah lah yang maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah berkehendak. Penghimpunan ini sobat ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam termasuk manusia dan lain-lainnya. Kemudian sahabat yang kedua adalah mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Lanjut yang keenam sahabat adalah Al-Adil
atau Allah Maha Adil. Nah sobat, jika di dunia ini kita sering merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang, tetapi sahabat, keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah ini juga sahabat didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan Allah itu salah. Nah, karena terbatasnya ilmu kita sebagai makhluk, terkadang kita merasa diberikan sesuatu yang tidak adil oleh Allah. Kenapa saya harus menjadi seperti ini? Dan kenapa dia yang menjadi seperti itu? Nah, tetapi sobat, ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan keadilan Allah itu bersifat mutlak. Tidak ada yang lebih adil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sobat, mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah tersebut. Seringkali kita sebagai manusia memandang sesuatu secara sepintas, dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya sahabat, merupakan sesuatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Contohnya saja, memotong kaki seseorang atau amputasi mungkin terlihat kejam. Namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, nah hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Dan disitulah makna keadilan yang tidak gampang untuk menilainya sobat. Sobat, Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah hanya diukur dari beberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya sahabat. Lebih dari itu sobat, keadilan Allah selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Allah memberikan pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian kebaikan tersebut direalisasikan dalam amal perbuatan. Tetapi sebaliknya, Allah tidak langsung memberikan catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru akan dicatat oleh Allah apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. Nah, yang ketujuh sahabat adalah Asmaul Husna Al-Akhir atau Maha Akhir. Sobat, jika kita sebagai makhluk hidup akan mati, namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Akhir. Maha Akhir di sini sobat artinya adalah tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur. Nah, baiklah sobat Rizal, alhamdulillah hari ini bertambah lagi ilmu kita. Kita sudah mengetahui arti dan makna Asmaul Husna. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan makna Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat sahabat untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jika sobat rasa video ini bermanfaat, silakan sobat bagikan sebanyak-banyaknya kepada yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.